warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah argumentasi tentang Renvoi dalam hukum perdata internasional. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ajeng Dania, Carlos Damero, Andi Rifandi, Jiri Wahyu, dan Salsabila Nurfan. Di sini kami akan membahas Renvoi dalam hukum perdata internasional. Isi dari jurnal yang kami bahas yaitu Renvoi adalah lembaga hukum perdata internasional yang memungkinkan kemungkinan hukum asing yang dinyatakan kompeten oleh norma yang bertentangan dari forum pengadilan untuk memutuskan secara bergantian untuk membuat Renvoi melalui norma-normanya sendiri yang bertentangan kepada undang-undang lain, baik untuk hukum pengadilan yang didekati atau hukum dari sistem hukum yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Dania Dewi dengan NPM 2120601097 akan menyampaikan argumen saya dari jurnal Renvoi dalam hukum perdata internasional ini. Lembaga Renvoi, lembaga khusus hukum perdata internasional dari sudut pandang teoritis dan praktis. Terdapat dua bentuk yaitu Renvoi tingkat. Pertama, Renvoi tunggal adalah bentuk itu ketika hukum asing mengacu pada hukum forum, dan jika Renvoi diterima, pengadilan akan didekati menerapkan hukum domestiknya sendiri. Renvoi tingkat kedua atau Renvoi kompleks adalah bentuk di mana hukum asing kembali ke negara hukum ketiga dan bukan hukum forum peradilan. Jurnal ini membahas Renvoi dalam hukum Rumania pada 2559 paragraf 2 KUH Perdata Hukum Rumania yang menyatakan jika hukum asing yang ditetapkan menurut norma yang bertentangan di Rumania tunduk pada hukum Rumania, hukum yang berlaku, kecuali jika secara tegas ditentukan lain. Terima kasih. Perkenalkan, saya Carlos Damero ingin menyampaikan analisa tentang jurnal mengenai Renvoi. Jadi Renvoi akan timbul ketika hukum asing yang ditunjukkan lex fori menunjuk kembali kepada lex fori tersebut atau kepada sistem hukum yang lain. Kalau penunjukan hukum asing hanya ketentuan hukum materialnya saja dinamakan subnom. Sedangkan kalau menunjuk pada keseluruhan hukum asing tersebut disebut gesumnom. Renvoi tidak dapat digunakan di semua jenis perkara HPI, terutama dalam perkara-perkara yang bersentuhan dengan transaksi bisnis. Di dalam pasal 15 Konvensi Roma tahun 1980, Renvoi tegas menolak menyelesaikan masalah-masalah dalam kontrak dan perjanjian. Masalah-masalah HPI masih dapat diselesaikan dengan doktrin Renvoi, yaitu pewarisan, tuntutan benda-benda tetap di negara asing, perkara yang menyangkut benda bergerak, dan masalah dalam hukum keluarga. Dan untuk menganalisa jurnal Renvoi ini, saya juga membandingkan dengan landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan menurut pasal 2 Rancangan Undang-Undang HPI di Indonesia, apabila terjadi hukum nasional seseorang yang dinyatakan berlaku dan apabila hukum tersebut menunjuk kepada hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku baginya, maka hukum intern Indonesia yang berlaku. Berdasar ketentuan ini, dianjurkan agar Indonesia menerima Renvoi. Dengan diterimanya Renvoi ini, berarti pemakaian hukum intern Indonesia akan diperluas. Renvoi dalam hukum perdata internasional. Renvoi memiliki arti penting dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Penting bagi kita untuk mengetahui hukum perdata internasional karena ketika laporan yuridis dengan unsur asing menghasilkan suatu litigasi. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai Renvoi dalam hukum Romania. Hukum Romania memperbolehkan Renvoi tingkat pertama atau Renvoi tunggal, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2559 ayat 2 KUH Perdata Romania yang menyatakan jika hukum asing yang ditetapkan menurut norma yang bertentangan di Rumania tunduk pada hukum Rumania. Hukum Rumania berlaku kecuali jika secara tegas ditentukan lain. Ketika Renvoi diterima di bawah kondisi yang ditentukan oleh
pasal 2559 KUH Perdata Rumania. Aturan hukum perdata asing internasional dipertimbangkan dalam bentuk dan isi yang ada pada saat identifikasi hukum asing yang sesuai. Renvoy atau doktrin penunjukan kembali merupakan doktrin yang digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku atau lex causa yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional secara normal dan mengubah acuan kepada suatu kaidah atau sistem hukum yang lain. Seperti contoh kaidah-kaidah hukum intern, lex fori atau sistem hukum lain selain lex causa yang ditunjuk tadi. Oleh karena itu, renvoy digunakan sebagai alat bagi para hakim untuk merekayasa penentuan lex causa ke arah sistem hukum yang dianggap akan memberikan putusan yang dianggapnya terbaik. Sehingga sudah pasti dalam proses renvoy ada kaidah hukum perdata internasional yang dikesampingkan. Proses renvoy sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu remission dan transmission. Remission adalah proses renvoy oleh kaidah hukum perdata internasional asing kembali ke arah lex fori, sedangkan transmission adalah proses renvoy oleh kaidah hukum perdata internasional asing ke arah suatu sistem hukum asing yang lain. Penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjutnya dilakukan oleh kaidah-kaidah HPI dan suatu sistem hukum asing. Kemudian akan ditunjuk oleh kaidah HPI lex fori. Terdapat dua penunjukan, antara lain penunjukan ke arah kaidah-kaidah hukum intern dan suatu sistem hukum tertentu, dan penunjukan ke arah ke seluruh sistem hukum tertentu. Aturan renvoy telah dituangkan di beberapa peraturan seperti angka 20 Rome Regulation 1 tentang hukum yang berlaku untuk kewajiban kontrak yang selengkapnya berbunyi, apabila kontrak secara nyata hubungan lebih dekat dengan negara selain yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 atau 2. Klausul pelepasan harus mengatur bahwa hukum negara lain itu yang berlaku. Untuk menentukan negara tersebut perlu diperhatikan antara lain apakah kontrak yang bersangkutan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kontrak atau kontrak-kontrak lain. Di dalam pasal 15 Konvensi Roma 1980, renvoy tegas-tegas ditolak dalam penyelesaian perkara-perkara HPI dalam bidang kontrak atau perjanjian. Masalah-masalah HPI yang masih dapat diselesaikan dengan doktrin renvoy adalah masalah validitas pewarisan, tuntutan-tuntutan atas benda-benda tetap di negara asing, perkara-perkara menyangkut benda bergerak, dan masalah dalam lapangan hukum keluarga. Meskipun tidak ditemukan dalam suatu peraturan tertulis di Indonesia, renvoy diterima dalam kaidah hukum positif Indonesia secara nyata yang tercantum secara tidak langsung dalam pasal 15 sampai 18 AB. Renvoy juga diatur dalam konvensi-konvensi internasional seperti Persetujuan Den Haag tentang HPI tahun 1951, 1955, dan Persetujuan Hukum Uniform HPI negara-negara Benelux 1951. Dalam kasus konflik positif tidak akan ada renvoy karena konflik ini akan diselesaikan dengan pengadilan yang memperhitungkan norma-norma konfliknya sendiri. Adapun konflik negatif, kedua norma yang bertentangan yang ada, renvoy konflik ini akan diselesaikan dengan pengadilan yang memperhitungkan norma-norma konfliknya. Syarat untuk mengelola hubungan peradilan mengalihkan tanggung jawab ini kepada undang-undang lain, artinya mengacu pada undang-undang yang lainnya. Jika yang terakhir tidak menerima kompetensi yang diberikan dan menyatakan kompeten hukum lain, pengadilan, forum peradilan atau negara ketiga mengenai hubungan peradilan itu, dapat disimpulkan bahwa renvoy berfungsi hanya untuk konflik negatif dan hanya jika renvoy ditunjukkan ke seluruh sistem hukum asing termasuk norma-norma yang bertentangan. Norma-norma ini dapat menerima atau tidak remisi dengan menyatakan diri mereka tidak memenuhi syarat dan memesan rujukan baru sehingga melakukan renvoy. Menurut argumentasi saya sendiri, konsepsi renvoy sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan lex causa. Renvoy akan timbul bila mana hukum asing yang ditunjuk lex fori menuju kembali kepada lex fori tadi atau kepada sistem hukum yang lain. Doktrin renvoy harus digunakan sebagai alat
bagi hakim untuk merekayasa penentuan lex causa ke arah sistem hukum yang dianggap akan memberikan putusan yang dianggapnya terbaik. Penerimaan atau penolakan renvoy adalah sikap atau polisi yang dianut oleh suatu sistem hukum tertentu atau seorang hakim tertentu.